Lah mulailah. Hitungan. Lah mulailah. Lah. Ya, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, terdiri dari 8 orang. Di sini kami menganalisis penelitian terkait analisis pola makan ibu hamil dan hubungannya dengan berat badan bayi. Mungkin langsung saja. Untuk materi pertama saya persilahkan. Materi pertama saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan berat badan. Berat badan bayi saat lahir dipengaruhi oleh perilaku ibu selama masa kehamilan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan yang diambil oleh ibu. Perilaku positif ibu hamil sangat penting agar kehamilan dapat berjalan dengan baik, sehingga bayi yang dilahirkan sehat dan memiliki berat badan normal. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah (LDBLR) pada bayi antara lain adalah budaya negatif yang bertentangan dengan kebutuhan janin, konsumsi makanan yang tidak tepat seperti yang berkandungan, buruk yang mempengaruhi perilaku ibu selama kehamilan, serta penyakit yang menyertai kehamilan. Kecukupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh pada nutrisi selama kehamilan. Mengetahui ini berperan penting dalam pengambilan keputusan tentang ibu sehingga komplikasi kehamilan dapat dicegah. Pola makan dan status gizi ibu hamil memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan janin. Status gizi ibu buruk baik maupun selama kehamilan, hal ini dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, kekurangan gizi juga berdampak pada perkembangan janin pada bayi. Terhadap infeksi, keguguran dan masalah kesehatan lainnya. Suaranya agak diperbesar juga. Kemudian tujuan penelitian dari analisis pola makan ibu hamil serta hubungannya dengan badan bayi yang dilahirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang tersedia, berikut adalah analisis kuantitatif dan kualitatif mengenai topik tersebut. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil statistik deskriptif untuk data berat badan bayi baru lahir. Yang pertama yaitu statistik deskriptif utama. Jumlah data 25 bayi, rata-rata 3,4 kg, mediannya 3,1 kg, nilai modus 3,2 kg. Nilai yang paling sering muncul sebanyak 10 bayi. Standar deviasi 0,347 kg. Penyebaran data cukup kecil. Varians 0,120, minimum 2,3 kg, maksimum 3,8 kg. Jarak 1,5 kg. Jumlah total 75,1 kg. Yang kedua, distribusi data. Skewness 0,042 mendekati simetris, menunjukkan distribusi data cukup normal, dan kurtosis 0,153 mendekati distribusi normal. Yang ketiga yaitu distribusi frekuensi berat badan. Frekuensi tertinggi berat badan 3,2 kg 40%, frekuensi lain 2,8 kg 12%, 2,7 kg dan 2,9 kg masing-masing 8%. Berat di luar itu 2,3 kg, 2,5 kg, 2,6 kg, 3,6 kg dan 3,8 kg memiliki presentasi masing-masing 4%. Keempat, interpretasi. Kebanyakan bayi lahir dengan berat badan mendekati 3,2 kg yang berada dalam kategori berat lahir normal. Penyebaran data relatif kecil
standar deviasi 0,347 kg yang menunjukkan berat badan bayi cukup konsisten dalam sampel ini. Data berat badan bayi menunjukkan distribusi yang baik dengan rata-rata berat badan bayi lahir berada pada angka normal 3,004 kg. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Oke, yang kelima, analisis data kualitatif. Oke, yang kelima, analisis data kualitatif. Pola makan ibu hamil merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola makan ibu hamil serta hubungannya dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang tersedia, berikut ini adalah analisis kualitatif mengenai topik tersebut. Pola makan dan status gizi ibu hamil. Pada suatu perubahan dan selama kehamilan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan janin. Oleh karena itu, pemantauan gizi ibu hamil menjadi hal yang sangat penting. Salah satu metode untuk menilai gizi ibu hamil adalah melalui pengukuran antropometri. Pengukuran yang umum digunakan mencakup pertambahan berat badan selama kehamilan dan pengukuran lingkar lengan atas. Pertambahan berat badan ibu menjadi indikator penting untuk memantau kecukupan gizi. Ibu dengan berat badan rendah atau pertambahan berat badan kurang dari 10 kilo selama kehamilan memiliki lebih tinggi nilai melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Lingkaran lengan atas atau lila merupakan salah satu parameter antropometri dengan aktif untuk menilai status gizi ibu hamil dan risiko kekurangan energi kronis. Ibu dengan lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm memiliki risiko lebih besar melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Pengukuran lila dianggap lebih praktis karena alatnya sederhana, mudah digunakan, dapat dibawa kemana saja, dan tetap efektif bahkan untuk ibu dengan perubahan berat badan yang ekstrim. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, untuk pola makan ibu hamil, yang pertama ada kualitas nutrisi. Pola makan yang baik bagi ibu hamil harus memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan janin. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang memiliki pola makan buruk berisiko tinggi mengalami anemia dan kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi pada berat badan bayi. Lalu yang kedua ada jenis makanan. Ibu hamil seringkali mengalami perubahan dalam preferensi makanan, seperti menghindari makanan tertentu. Contohnya, yang pedas atau asam karena mual. Konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan asupan. Makanan cepat saji cenderung dikonsumsi lebih banyak oleh ibu hamil dengan pola makan yang kurang baik. Lalu yang ketiga ada frekuensi makanan. Frekuensi dan porsi makanan juga memainkan peran penting. Banyak ibu hamil mengalami perubahan dalam frekuensi makanan akibat mual, sehingga mereka mungkin tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak dapat mempertahankan pola makan teratur cenderung memiliki berat badan bayi yang rendah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan dengan berat badan bayi. Yang pertama, kekurangan energi kronik. Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik akibat pola makan yang tidak mencukupi beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Berat badan bayi rendah didefinisikan sebagai berat badan yang kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo pada saat lahir, terlepas dari usia kehamilan. Terus yang kedua ada status gizi ibu. Status gizi ibu selama kehamilan berhubungan langsung dengan berat badan bayi. Ibu hamil dengan status gizi baik cenderung melahirkan bayi dengan berat badan normal, sedangkan mereka yang memiliki pola makan buruk seringkali melahirkan bayi dengan berat badan di bawah standar. Terus yang ketiga ada intervensi nutrisi.
Edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat selama kehamilan sangat diperlukan untuk mencegah masalah gizi dan memastikan pertumbuhan janin yang optimal. Konseling gizi dapat membantu ibu hamil memilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, sehingga pola makan ibu hamil memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mereka dan berat badan bayi yang dilahirkan. Pola makan yang baik dengan perhatian khusus pada kualitas dan kuantitas asupan nutrisi dapat membantu mencegah masalah seperti KEK dan memastikan pertumbuhan bayi yang sehat. Tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada ibu hamil dalam menjaga pola makan mereka selama kehamilan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya saya persilakan. Baik, ada integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, berat badan bayi baru lahir. Temuan kuantitatif, secara kuantitatif analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata berat badan bayi lahir ialah 3,4 dengan distribusi normal, berat badan standar deviasi 0,47 kg. Yang kedua, temuan kualitatif, wawancara dengan pihak posyandu menentukan bahwa bayi yang lahir di daerah Petaling sebagian besar memiliki berat badan sesuai dengan standar, meskipun ada beberapa kasus. Terus pola makan ibu hamil dan hubungannya dengan berat badan bayi. Temuan kuantitatif dari perspektif distribusi data, bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg relatif jarang terjadi pada saat bayi yang beratnya normal 2,5 sampai 3,8 mendominasi frekuensi makan teratur dan pemilihan makanan berkualitas akan mendukung makanan growth janin. Namun ibu yang memiliki pola makan buruk atau KEK memiliki resiko lebih tambah tata melahir bayi BBLR. Faktor lain yang disignifikasi adalah kurangnya makanan sehat. Terus ada status gizi ibu dan pertumbuhan janin. Temuan kualitatif, pada penelitian ini distribusi berat badan bayi menunjukkan bahwa setiap bayi cenderung memiliki badan berat normal. Nilai nominalnya ialah 2,3 kg, sedangkan berat badan maksimal bayi itu 3,8 kg. Temuan kualitatif, pihak posyandu menjelaskan status gizi ibu ditentukan melalui penggunaan pengukuran antropometri berdasarkan posyandu. Bila merupakan salah satu cara mudah dan cepat untuk mengukur status gizi. Bila di bawah 23,5 cm beresiko melahirkan bayi dengan BBLR. Terus adanya edukasi dan intervensi gizi. Temuan kuantitatif, tidak ditemukan data langsung terkait edukasi atau intervensi. Terus temuan kualitatif di Posyandu Petaling ini memberikan edukasi rutin tentang pentingnya pola makan sehat selama kehamilan. Adapun tantangan dan strategi, temuan kuantitatif tidak ada pengukuran langsung tentang tantangan, tetapi data berat badan bayi dengan minimum 2,3 kg mengidentifikasi masih adanya risiko KEK atau masalah pola makan pada sebagian kecil ibu. Terus temuan kualitatif, tantangan yang diidentifikasi mencakup keterbatasan ekonomi dan mitos terkait makanan selama kehamilan. Untuk mengatasi hal ini, posyandu mengedukasi ibu hamil tentang alternatif makanan bergizi yang terjangkau dan memberikan panduan praktis untuk mengatur pola makan. Pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya materi mungkin akhir sesi. Silakan. Untuk selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya tantangan dan strategi. 1. Temuan kuantitatif. Tidak ada pengukuran langsung tentang tantangan, tetapi data berat badan bayi dengan nilai minimum 2,3 kg mengindikasikan masih adanya risiko KEK atau masalah pola makan pada sebagian kecil ibu. Yang kedua, temuan kualitatif. Tantangan yang diidentifikasi mencakup keterbatasan ekonomi dan mitos terkait makanan selama kehamilan. Untuk mengatasi hal ini, posyandu mengedukasi ibu hamil tentang alternatif makanan bergizi yang terjangkau dan memberikan panduan praktis untuk mengatur pola makan. Yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi. Pola makan ibu hamil memiliki pengaruh signifikan terhadap berat badan bayi yang dilahirkan.
hambatan dalam menjaga pola makan ibu hamil masih sering terjadi seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap tantangan makanan tertentu. Program kesehatan seperti penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan telah memberikan dampak positif, tetapi masih memerlukan penguatan untuk hasil yang lebih maksimal. Tenaga kesehatan perlu meningkatkan edukasi mengenai pentingnya asupan gizi ibu hamil dengan cara yang mudah dimengerti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah disarankan untuk menyediakan bantuan bahan makanan bergizi yang lebih terjangkau. Pemantauan kesehatan ibu hamil harus terus dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dan mencegah risiko kekurangan gizi. Keterlibatan keluarga dan terutama suami perlu ditingkatkan untuk mendukung pola makan ibu hamil yang sehat. Program posyandu yang telah berjalan baik perlu dievaluasi dan diperkuat agar lebih efektif. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan kesehatan ibu dan hamil dan bayi. Saya kembali ke Baik, terima kasih. Bagian akhir di sini dokumentasi terkait hasil penelitian kami mengunjungi kantor desa dan mengunjungi salah satu kader posyandu. Nah, di sini kami mengambil data atas dari penelitian kami. Nah, itu kemungkinan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika kami ada salah dalam penyampaian, salah perkataan ataupun salah dari pertama sampai akhir, kami mohon maaf dan kami mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi